Di episode kali ini, perjalanan kita lanjutin lagi menuju ke Sumatera bagian utara. Di Sumatera Utara ini, cukup banyak perbedaan yang signifikan dibandingkan Sumatera Barat. Mulai dari budayanya, bahasanya, sampai lalu lintasnya juga cukup berbeda. Sampai-sampai suhu udaranya juga berbeda, guys. Nah, kira-kira bakal ada petualangan seru apa lagi nih di Provinsi Sumatera Utara ini? Yaudah yuk, kita gas muter-muter Provinsi Sumatera Utara sampai nanti kita pindah ke provinsi yang lainnya. Oke teman-teman, selamat pagi dari kota Bukit Tinggi yang sangat dingin ini. Aduh ya Allah, parah dinginnya ini. Itu kamar nggak pakai AC aja dingin guys. Gigil semalam bener. Aduh, mantap emang Bukit Tinggi nih. Nah sekarang kita akan menuju ke ini teman-teman ya, ke Padang Panjang. Padang Panjang. Padang Sidempuan. Jadi jarak yang akan ditempuh sekitar 287 km tadi lihat di Google Maps ya. Ini akan menjadi perjalanan yang cukup panjang lagi. Setelah kemarin perjalanannya agak lumayan pendek ya. Kemarin total mungkin cuma 200 kilo ya. Nggak nyampe 100, paling 170 kilo kurang lebih. Gitu teman-teman. Jadi sekarang lumayan panjang lagi jalannya. Kita akan pindah provinsi ke Sumatera Utara nih teman-teman. Ya, kita meninggalkan Sumatera Barat dan akan menuju ke Sumatera Utara. Jadi kita gaspol aja menuju Padang Sidempuan. Sekarang jam 8:10. Ya, estimasi nyampe sana mungkin sekitar jam 4 ya. Cuacanya mendung, tapi semoga tidak hujan, mudah-mudahan. Oke, yaudah teman-teman, kita tunggu lampu merahnya dan udah hijau. Kita gaspol menuju ke Padang Sidempuan. Akhirnya setelah berapa hari ya? 4 hari berarti ya 4 hari di Sumatera Barat. Akhirnya kita pindah provinsi lagi teman-teman ke Sumatera Utara. Aduh dingin banget. Parah. Bukit Tinggi ternyata sedingin itu teman-teman. Kayak Wonosobo ini dinginnya asli. Arah keluar Bukit Tinggi ini teman-teman ya, jalannya berkelok-kelok nih kayak gini. Aduh ya Allah, banyak banget sampah ini. Jadi tempat pembuangan sampah itu sayang banget. Wih, semen Padang. Jalannya mengerikan gini, berkelok-kelok tajam, menurun lagi. Wah, ini buat nyalip susah nih. Kanannya tebing, kirinya jurang. Jadi harus bersabar di belakangnya truk ini. Truk semen. Oke, bisa. Nah, pas ada yang kosong jalannya. Seger banget udaranya guys. Cenderung dingin banget. Bukan seger lagi, dingin ini. Ya mungkin sekitar 17 ada kali ini, 17 derajat. Udah kayak ke Pangalengan aja. Wow. sayangnya kita nggak sempat ke Karai Siatok.
mungkin nanti next time lah sama keluarga. Semoga aja, insya Allah sih saya bakal balik lagi ke Sumatera Barat sampai ya. Oke teman-teman, waduh ini so far racikan kirian dari proper masih enak nih. Belum ada menunjukkan gejala-gejala penurunan performance ya, malah tambah enak segitu ya, aneh. Emang harus ini kali ya dipakai-pakai dulu gitu ya, agak lama gitu ya, atau mungkin memang harus disiksa kali ya sesuai peruntukannya. Karena sebenarnya kan banyak orang yang pakai brand ini tuh buat drag race gitu ya, buat racing lah biasanya kan. Jadi mungkin karena ini juga touring kan disiksa juga ya teman-teman ya, malah lebih nyiksa sebenarnya karena dia perjalanan panjang, harusnya kan lebih nyiksa buat partnya gitu ya, tapi mungkin karena digunakan sesuai peruntukannya jadi mungkin jadinya malah jadi enak gitu ya. Mungkin ya, nggak tahu juga dah. Oke teman-teman, jalan aja mulus. Kita udah jalan sekitar 20 menit ya. Mungkin kita udah jalan berapa ya, sekitar 18 kiloan lah kurang lebih. Gila, udah sejam ini jalannya masih begini aja guys. Waduh, masih hutan, masih berkelok-kelok ya, belum ada SPBU. Gokil sih. Lumayan ini juga ya, lumayan penantang jalur ini. Perbatasan Sumatera Utara masih lumayan jauh lagi guys, masih 100 kilo lagi. Lebih 110 mungkin ya. Orang kita baru jalan aja, baru ya paling berapa ini, 40 kali ya. Kayaknya sih baru 30 lah, 30 kilo mungkin kita jalan. Ntar deh coba ya di depan kita buka map sampai kapan ini jalan begini. Rada insecure juga Kalian udah ngerasain gak sih kalau jalannya gini terus dalam jangka waktu yang lama tuh agak insecure gak sih? Ya mungkin memang karena ini di Sumatera ya, beda ya teman-teman. Kalau di Jawa kan jarang ya kita nemuin jalan yang konturnya mirip dalam jangka waktu yang lama gitu ya, sejam gitu. Paling apa Pantura pun maksudnya kan ada kehidupan gitu ya. Kalau ini ada sih tapi sedikit gitu teman-teman. Cuman penasaran aja gitu, bukan insecure, lebih tepatnya penasaran sampai kapan ini tuh gitu loh, sampai mana sih gitu. Kadang kan suka ada pertanyaan gitu ya dalam diri gitu kan, suka jadi penasaran aja. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita jalanin aja dah, mau gimana lagi ya. Nggak ada jalan lain ya. Mudah-mudahan kita bisa nyampe ke Aceh lah teman-teman ya. Dan situasi ini udah tinggal satu provinsi lagi kita lewatin, udah nyampe Aceh kita, nyampe provinsi paling barat di Indonesia. Kayak tanggung gitu loh kalau nggak diberesin ya gak sih. Soalnya mungkin ya belum tahu kita kapan akan touring ke Sumatera lagi dalam jangka waktu yang lumayan lama kan. Bisa tahun depan ya kan, paling cepat tahun depan. Itu pun kalau nggak ada destinasi yang lain kan,
pulau yang lain belum, Kalimantan belum, Sulawesi belum, ya kan? Sulawesi pengen banget tuh. Maluku belum, nah. Papua aman gak ya? Papua belum dapat izin saya dari orang rumah buat touring di sana. Ini aja Sumatera lumayan susah ini. Persyaratannya dari istri saya adalah sebelum maghrib harus sudah di hotel. Makanya kenapa saya tidak pernah jalan malam, dan jalannya kalau bisa sepagi mungkin. Itu dia, ada syaratnya dari ibu negara, teman-teman. Gitu, jadi nanti pasti video call tuh udah jam-jam 6 kita habis sholat maghrib tuh, jam setengah 7 tuh pasti video call tuh. Bener kan, dia udah di hotel gitu kan, ngecek. Aduh. Akhirnya kita keluar dari apa, jalur yang berkelok-kelok gitu ya. Lumayan tuh panjang, sejam teman-teman. Jadi kita sekarang sudah masuk ke Kabupaten Pasaman ya teman-teman. Sudah pindah kabupaten kita dari Kabupaten Agam. Nah, kita ada di Pasaman ya. Ini kalau nggak salah ya teman-teman, nanti tuh di depan ada apa, Tugu Katulistiwa deh kalau nggak salah. Kan kita lewat melintasi ekuator ini ya, melintasi garis Katulistiwa nih. Nah, nanti kayaknya apa namanya, ini kita lewat, nanti kita foto deh. Karena yang saya butuhkan adalah SPBU. Entah di mana SPBU, jauh nggak ya? Mudah-mudahan ada di depan SPBU deh. Eceran sih banyak dari tadi. Tinggal 21 udah OTW 1 berarti nih. Alhamdulillah nemu juga pom bensin. Si pertama saja lah. Kita break dulu teman-teman, bentar. Nyebat dulu ke Padang Sidempuan 236 kilo. Anjrit, masih jauh ya. Estimasi nyampe setengah 3, jam 4 lah ya. Coba perbatasan masih jauh nggak ya? Si Tombak ini mah udah Sumut ya, Sun Padang. Oh anjir, masih jauh. Masih jauh guys. Masih, nanti baru ada persimpangan lagi aja 20 kilo deh, bypass tuh Durian Tinggi. Gila, 20 kilo baru ada persimpangan lagi. Ya udah, ntar istirahat dulu sebentar. Ini apa, ya bayangin udah seminggu teman-teman di atas motor ya, terus-terusan. Kan pantat udah mulai ini ya. Udah mulai limit. Jadi nanti istirahat, harus mulai banyak istirahat nih. Aduh, ngeri kali. Nah ini dia nih teman-teman, kayaknya ekuator ya. Turun. Iya deh kayaknya ini. Selamat. Bukannya ada tulisannya ya? Wah.
Nih, garis ekuator. Nah ini dia nih teman-teman, tugunya ekuator Khatulistiwa ya. Jadi saat ini kita tepat berada di garis Khatulistiwa atau pas di tengahnya bumi ini. Nah jadi tugu ekuator ini nggak cuma ada di sini, tapi ada di Pontianak juga ada teman-teman ya. Lihat mataharinya tegak lurus pas di atas kita teman-teman, lurus banget. Bukan dari sana, bukan dari sini, tapi pas di tengah sini. Wow. Guys, di depan kita ada Mitsubishi Grandis, mobil yang udah lumayan agak jarang ya populasinya. Dan ini tuh mobil sampai detik ini masih keren ya modelnya, padahal ini mobil tua ya, udah di atas, udah 15 tahun lebih usianya gitu. Tapi udah keren, masih kelihatan modern gitu, abadi modelnya. Salah satu MPV yang saya suka ya, ini Odyssey, itu saya suka modelnya. Lihat ya, nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan jadul gitu mobilnya. Kalau rapi banget ya, kalau mulus gitu, wah cakep. Nah kita masih di daerah Bonjol nih teman-teman, Bonjol Sumatera Barat. Jadi Bonjol ini dilewati oleh garis Khatulistiwa ya teman-teman, seperti yang tadi kita udah lihat sama-sama. Kita ada di tengah-tengahnya bumi, dan ini kita menuju ke belahan bumi bagian utara. Dan kalau saya nggak salah, ini adalah daerah asalnya Tuanku Imam Bonjol ya, salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat, sesuai namanya kan. Gitu. Jadi Tuanku Imam Bonjol tuh kalau nggak salah nama aslinya siapa gitu, itu Tuanku Imam Bonjol tuh adalah gelarnya teman-teman ya. Gitu. Wah ini balik lagi nih jalurnya, jadi berkelok-kelok lagi. Ini di tengah ekuator tapi dingin ya. Karena mungkin dataran tinggi kali ya. Oh sebelah kanan ada sungai jernih banget. Lapar juga ya. Tadi di hotel tuh dapat sarapan teman-teman, dapat nasi goreng, tapi porsinya kurang nampol nih, karena kemarin saya nggak makan malam, soalnya masih kenyang. Itu yang nasi kapau yang kemarin beli itu apa namanya, kenyangnya sampai malam, gila, sampai malam masih nggak lapar. Proteinnya banyak kali ya. Tapi sekarang lapar nih, aduh, pengen makan ya. Nanti apa ya, pas sudah masuk Sumatera Utara kali ya. Sekarang jam 10:04 nih, udah kita udah jalan 8, 9, 2 jam setengah ya kurang lebih. Ke Sidempuan masih 180 kilo lagi teman-teman. 180 kilo tuh kalau dihitung jarak di Jawa kayak dari Banjar ya, Banjar ke Bandung lah, Ciamis lah ya, Ciamis ujung, Ciamis timur, perbatasan Banjar Ciamis ke Bandung lah, segitulah kurang lebih. Sudah mendekati perbatasan dengan Sumatera Utara ya teman-teman. Wah, ini jalannya sempit, berkelok-kelok dan sempit. Ini jalan lintas Sumatera yang menuju Sumut nih agak menantang juga ya. Terutama buat driver kendaraan besar tuh, waduh.
menantang sekali nih. Banyak blind spotnya, kecil jalannya, SPBU nggak banyak ya teman-teman. Hati-hati kalau kalian lewat sini, ukur-ukur bensinnya, jangan sampai kehabisan di tengah jalan. Ini si Unyil bensinnya masih 3 bar sih, masih insya Allah masih aman lah terusnya ya. Sampai ke Mandailing ya. Tadi lihat ada pelang sih Mandailing 29 km. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Wah, mantap nih. Kita foto dulu. Wah, ini ada si Om touring juga. Alhamdulillah sampai juga di perbatasan Sumatera Utara. Wah, ketemu rombongan juga dari Bandung nih teman-teman. Ada 5 motor, om-om dari Bandung semua. Waduh, ada 5 motor semua. Lumayan ada temen nih. Oke, ngeres dulu sebentar di sini, nanti lanjut lagi. Padang Sidempuan 142 kilo, masih lumayan nih. Oke guys, kita berkelana di Sumatera Utara yuk. Vibes-nya udah langsung berbeda. Jalanannya berubah jadi keriting, tapi di depan mulus lagi. Mudah-mudahan mulus terus nih. Semoga kayak begini terus jalanannya ya. Yuk kita lanjut menuju ke kota Padang Sidempuan. Selamat datang di kota Nopan. Nah, kita sekarang ada di kota Nopan nih teman-teman. Kota pejuang dan kota pendidikan. Ada apa ya di kota Nopan ya, kayak nggak asing gitu, kayak familiar. Ini keren sih teman-teman, lihat dari tadi di sekitar kanan kiri kita masih banyak rumah-rumah adat ya. Wih, ada tas kancil terpupuk. Bensin tinggal 2 nih. Semoga ada SPBU nanti di depan. Dan perut juga udah mulai keroncongan nih. Cari makan kali ya. Kota terdekat apa ya? Ya kota Nopan. Segede apa? Tapi nggak tahu ya, maksudnya fasilitas di kota Nopan seperti apa ya. Nah ini teman-teman, udah mulai banyak bentor. Nanti di Padang Sidempuan bentornya bakal berbeda karena kebanyakan pakai Vespa teman-teman. Aduh, di kota, salah satu kota dengan populasi Vespa terbanyak, Padang Sidempuan. Kalau ngomongin jalan Sumatera Utara memang gak semulus ini ya Sumatera Barat, tapi better dibandingin ini Lampung sama Bengkulu. Bengkulu tuh sebenarnya bagus juga sih, cuman ya itu ada beberapa yang jalannya tuh putus gitu teman-teman. Ini nggak mulus, beda sama kalau Sumbar, waduh bisa dibilang 95%-nya mulus teman-teman. Kalau Sumut masih ada ya setengah-setengah gitu loh, butuh apa, nanti keriting, nanti halus, tapi nggak ada yang sampai bolong gimana juga sih. Sumatera Utara masih so far masih aman ya, masih nyaman buat dilewatin ya. Mudah-mudahan sampai ujung ya. Katanya sih Aceh ya yang bagus banget jalanannya katanya. Nih teman-teman, ini dia nih pusatnya kota Nopan, pasarnya nih. Pasar kota Nopan tuh bentor. Terus lucunya banyak
Jawa Barat teman-teman, F A terus T ya. Apa ya, banyak yang ngambil dari Jawa Barat mungkin ya, sepertinya Jawa Barat dan Banten. Ini di daerah mana nih, Purba Baru ya. Ya teman-teman, banyak santri. Ini di Padang aja nggak ada loh beginian. Terus tadi di belakang banyak ini sih, kayak apa ya, kayak semacam pesantren gitu kayaknya ya. Tuh lihat tuh, banyak banget. Wah, gimana aja lah. Hai, di luar sudah logat Batak. Dulu ada subscriber komen di video yang mana ya, saya lupa, tapi ingat saya, Bang, kok bisa sih ini niruin berbagai macam logat. Ya nggak tahu, kebiasaan aja sih. Kalau logat Batak mah dulu emang saya ini apa namanya ya, karena temannya banyak orang Batak ya waktu kuliah kan di Fakultas Hukum. Emang sempet ini teman-teman, sempet apa ya, sempet fasih, bukan bahasanya tapi logatnya. Kalau bahasanya saya masih nggak ngerti, tapi kalau logatnya, karena teman-teman saya kan banyak yang Batak tembak langsung tuh, dari ada yang dari mana, dari ada namanya, daerahnya namanya Perapat teman-teman, katanya dekat Danau Toba gitu. Terus yang dari Medan juga banyak, jadi kayak sempet ke bawah-bawah gitu loh, karena mereka kan ngomong dengan logatnya mereka kan, jadi saya agak ke bawah dikit. Hai, gimana aja lewat. Mana nih kalian? Menurut kalian gimana kalian? Nah, itu Medan sih, kalau yang gitu lebih logat Medan. Nah, gimana nih Wak? Mandailing Natal ini ya teman-teman ya, Batak Mandailing dari sini ya. Batak Mandailing tuh biasanya ini marganya apa, Lubis ya, Lubis, terus Nasution ya, Harahap. Biasanya yang Batak yang Muslim, yang Muslim biasanya dari sini, dari Tapsel ya, Selatan, Mandailing gitu. Setahu saya ya teman-teman, kalau koreksi tolong kasih tahu ya. Ini saya dikasih tahu teman-teman saya dulu kan, Batak tuh kalau nggak salah ada 4 atau 5 ya gitu. Ada Karo, Mandailing, Toba, Angkola, satu Pakpahan kalau nggak salah, satu lagi lupa, Pakpahan apa gitu. Itu yang banyak ya, bahkan biasanya terkenal tuh Toba ya, Toba itu yang biasanya kayak Sinorus, terus Samosir, terus siapa lagi marganya, kayak Nainggolan. Nah itu kan Batak Toba tuh. Ini tuh ternyata bukan Mandailing Natal teman-teman, Panyabungan nama kotanya, kabupatennya Mandailing Natal, tapi nama kota ininya Panyabungan. Mungkin ini ibu kota kabupaten ya, mungkin paham juga saya. Gal, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita masuk ke kota Padang Sidempuan. Salupat Said Dige, selamat datang di kota Padang Sidempuan. Sampai juga kita di peristirahatan yang berikutnya ya, di hari ke 8 ya, hari ke
betul. Kita cari makan dulu dah, yuk. Lapar ya. Gila, setelah berhari-hari nggak ketemu Indomaret, akhirnya ketemu juga dong. Ini Indomaret, alhamdulillah. Aku rindu Indomaret. Kita belanja dulu kali. Finally. Ini dia teman-teman, kota Padang Sidempuan. Gue lagi cari bentor yang pakai Vespa, mana ya? Kok tidak ada? Pusat kotanya malah jarang ya, malah berubah jadi Revo aja. Padahal itu ciri khasnya Sidempuan tuh. Coba nanti ya. Oh, itu ada satu. Cuma satu. Nah, kita lihat lagi ke depan. Di depan ada gunung apa ya itu ya? Panasnya luar biasa ini. Sumpah. Oh, tapi banyak Vespa guys di sini. Nah, ini apa ini? Ini alun-alunnya bukan? Bukan kayaknya. Ya ada sebuah tugu gitulah. Oke, makasih Wak. Oh itu ke sana. Wah, ada KFC guys. Ini dia nih pusat kotanya. Kota Padang Sidempuan. Sidempuan City Walk. Sea Walk. Sidempuan City Walk. Nah ini nih, bentor Vespa. Oh bisa nih. Ini ada Gojek nggak ya? Oh lumayan gede kotanya ya, Padang Sidempuan. Masih banyak di sini mah yang pakai Vespa, masih banyak guys. Aduh, ya Allah, terhura wae. Nah ini kali ya alun-alun Sidempuan ya. Kita lihat dari arah sebaliknya teman-teman. Padang Sidempuan, kota Vespa. Tapi ya gitu ya, namanya bekas bentor udah temang rupa. Udah nggak puguh bentuknya. Si Wak ini nih, oh, sampai gel gitu Wak, bannya Wak, dia dicopot, kali itu tengok.
dia guys hotel kita, Hotel Mutiara. Oke. Oke teman-teman, ini dia kamar dari Hotel Mutiara. Ini kamar mandinya. Dapat ini ya, lumayan nih, apa namanya, sikat gigi segala macam, sampo, sabun ada sih di sini. Kaki juga dapat. Lumayan nih, ini jarang-jarang. Ya sudah seharusnya lah, ini harganya 305.000 teman-teman. Enggak deh, 200. Jadi diskon, jadi 270 kalau nggak salah harganya semalam. Ya masih oke lah dengan kamar se-oke ini ya. Nih, not bad lah kamarnya. Ya bisa dibilang ini salah satu yang paling oke dengan harga yang masih terjangkau teman-teman ya. Nih, terus dapat mineral water juga lumayan nih. Dapat ini juga nih apa, pemanas air, teh segala macam, dapat ada gelas. Oke, kita istirahat dulu teman-teman. Hari ini lumayan melelahkan karena cuacanya panas banget ini. Padang Sidempuan ternyata luar biasa panasnya. Besok kita lanjut ke Danau Toba teman-teman. Ini adalah sebenarnya ini tuh harusnya adalah destinasi terakhir teman-teman, Danau Toba ini ya. Tapi wallahi lah, saya nggak tahu, nanti lihat situasi, apakah nanti akan jadi ke Aceh atau enggak. Lihat nanti aja teman-teman ya, kita lihat situasi setelah sampai di Danau Toba. Tapi yang pasti insya Allah besok saya pengen ke Danau Toba, karena Danau Toba ini adalah salah satu destinasi impian saya juga teman-teman ya. Jadi dari 5 destinasi, kalau ini terjadi besok sampai kita ke Danau Toba, 2 destinasi itu udah kesampaian teman-teman. Yang pertama makan nasi Padang di Padang, yang kedua ke Danau Toba ya. Sumba udah, yang 2 lagi nanti menyusul ya. Oke teman-teman, kalau gitu saya mau istirahat dulu, break dulu. Beli makan tadi, beli Hisana fried chicken, mandi, sholat. Belum sholat nih teman-teman, belum sempat sholat, jadi di jam aja. Istirahat terus ngedit deh. Yaudah, sampai ketemu besok teman-teman ya di episode berikutnya. Kita jalan dari Padang Sidempuan menuju ke Danau Toba. Jarak yang ditempuh kurang lebih hampir sama kayak sekarang, sekitar 270 km. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.